Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Senang kembali kita dapat bertemu dalam program pelayanan gereja di tengah minggu melalui sapaan firman Gembala, di mana situasi saat ini kita bersyukur sudah mulai melonggar istilahnya, tetapi tetap diwajibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan yang diharuskan, sehingga kita berdoa terus setelah libur lebaran ini Indonesia sudah boleh masuk di tahap endemi, atau mungkin paling tidak pra-endemi, memberi kita keleluasan dalam beraktivitas dengan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker tentunya. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa melalui campur tangan Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus yang senantiasa menaungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memungkinkan situasi dan keadaan semakin membaik di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Khususnya untuk tahun ini di mana mudik dalam rangka lebaran memang diluaskan tanpa ada pembatasan. Sehingga kami berdoa supaya Roh Kudus memberikan hikmat kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan, dengan harapan bahwa pasca libur panjang lebaran ini, maka Indonesia akan memasuki tahap yang lebih menggembirakan, apakah itu pra-endemi atau endemi, dan selanjutnya Indonesia dan bahkan dunia akan dibebaskan dari berbagai pembatasan dan ancaman maut yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau ya Tuhan, yang olehnya kami terus dikuatkan, dihiburkan, dan menjadi pengharapan dan kekuatan bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, dan kami rindu mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kita sudah sampai pada Amsal pasal yang ke-8. Amsal pasal yang ke-8, hari ini kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kita akan renungkan bersama-sama dengan tema wejangan hikmat. Demikian firman Tuhan. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring, "Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutunjukkan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah
karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, di dalam ayat yang ke-12 kita bisa perhatikan, ya, kita simak dengan baik. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Allah itu adalah sumber hikmat, ya, atau kalau dalam catatan kitab Yakobus, Allah itu adalah pemberi, ya, pusat, ya, sumber, ya, pemberi hikmat. Dan memang kitab Amsal ini adalah kitab hikmat, ya, jadi di dalamnya dicatat, ya, nasihat-nasihat, perintah-perintah Tuhan. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat ketiga, di sana dijelaskan bahwa hikmat, ya, hikmat itu, ya, berseru-seru di segala tempat dan waktu, dan ditujukan kepada semua orang. Walaupun memang, ya, tidak semua orang juga berhikmat, ya, karena kita tahu sebenarnya kehidupan kita di dunia pada masa kini kan jauh lebih mudah, ya. Fasilitas lebih banyak, ya, kesempatan mengakses informasi jauh lebih terbuka. Tetapi kalau itu kita tidak pergunakan dengan hikmat, justru itulah bisa menjadi masalah, ya, seperti medsos, ya, jaringan-jaringan internet. Ya, kalau kita tidak menggunakannya dalam tuntunan Roh Kudus, ya, maka kita bisa menjadi bodoh, ya, dan tersesatkan, dirusak. Ya, maka pemazmur juga, ya, dia pada zamannya itu loh, ya, yang serba masih tidak semaju sekarang ini, dia sudah berdoa, ya, supaya Tuhan berilah kami hati yang bijak, hati yang bijak. Dan itu dikatakan di dalam ayat 12 tadi, ya, aku hikmat tinggal bersama dengan kecerdasan, dan aku mendapat
pengetahuan, dan kebijaksanaan. Banyak orang oleh karena tuntutan kehidupan yang memang kita tidak bisa pungkiri, maka begitu keras bekerja. Tapi kalau kita kerja keras tanpa kerja cerdas, bukankah itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita penat, letih, lesu, kehabisan energi. Jadi ada istilah kita harus kerja keras, tapi kita juga harus kerja cerdas, tapi juga kita kerja harus ikhlas, bukan karena ada sesuatu yang kita sasar, Oke lah, memang kita kan punya tujuan dalam segala aspek kehidupan. Tapi kan materi, mengejar uang itu bukan tujuan. Uang bukan tujuan. Uang itu kan hanya memfasilitas kita untuk mencapai tujuan, yaitu terwujudnya rencana Allah dalam hidup kita. Jadi Allah itu terus memberi kita kesadaran. Allah terus mengaruniakan kepada kita hikmat untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu punya etikat. Tuhan itu selalu punya rancangan dan rencana yang baik buat manusia. Nah, oleh karena itulah maka dia senantiasa menyampaikan nasihat dan perintah. Tapi kan persoalannya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, berapa banyak kita yang hidup dengan memprioritaskan nasihat dan perintah Tuhan. Malah kerap kali kita justru terbuai dengan nasihat-nasihat orang fasik. Jadi sama seperti apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia berseru di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa sesungguhnya hikmat itu ada dalam setiap pribadi kita, karena di hati kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Sehingga orang yang memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan hikmat, dia akan berhikmat, dia akan cermat, dia tidak akan sembrono dalam setiap keputusan yang diambil. Nah, artinya bahwa hikmat itu bukan juga sesuatu yang harus kita tebus dengan uang. Tapi hikmat itu kita dapat dengan ketaatan kepada perintah dan nasihat Tuhan. Nah, hikmat itu disediakan dan diberikan kepada semua orang. Persoalannya apakah sekali lagi kita itu menyadari bahwa kita membutuhkannya, sehingga kita mencarinya dan berusaha untuk mendapatkannya. Dan setelah kita mendapatkan hikmat itu, maka dikatakan di dalam Alkitab kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak dapat disamakan dengan apapun, termasuk emas, perak, dan permata. Jadi nilai suatu hikmat itu jauh lebih. Jadi saya tadi katakan bahwa dari aspek pendapatan, income. Saya pikir pendapatan orang-orang sekarang ini jauhlah lebih tinggi. Tapi untuk apa pendapatan yang banyak, pendapatan yang tinggi tapi hikmatnya rendah, dibandingkan dengan walaupun kita mendapatkan sedikit tapi berhikmat untuk mengelolanya.
Jadi Bapak, Ibu, Saudara, ya, Alkitab jelas, ya, orang yang mendapat banyak tidak juga akan kelebihan. Tapi orang yang mendapat sedikit juga tidak akan kekurangan. Sepanjang kita punya hikmat untuk mengelolanya, yang sedikit jadi banyak, yang banyak jadi berlimpah. Itulah cara kerja dari Allah. Itulah teori hukum ekonomi Allah. Ya. Nah, jadi dalam ayat yang 11 dikatakan bahwa nilai hikmat itu lebih besar daripada permata. Bahkan semua yang menjadi keinginan manusia pun tidak dapat dibandingkan dengan nilai hikmat itu. Nah, hikmat itu tentu juga tidak dapat dibeli dengan uang karena terlalu tinggi, terlalu berharga. Yang oleh karena itulah maka Kristus harus mati buat kita, menebus kita. Bukan dengan emas dan permata, tapi dengan darahnya yang kudus, supaya kita dihubungkan dengan Allah sebagai sang hikmat yang sejati. Permata dan emas pilihan yang di mata manusia sangat berharga dan terlalu tinggi daya belinya, tetapi itu bukan bandingannya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hikmat yang diberikan dan dikaruniakan Allah dalam hidup kita. Bapak, Ibu, hikmat tidak akan dimiliki oleh orang yang mengandalkan kekayaan, kekuasaan, kepandaian, atau bahkan kedudukan. Tetapi hikmat akan menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang yang membenci kejahatan, orang yang membenci kesombongan, orang yang membenci kecongkakan, orang yang selalu bertindak arogan, orang yang bertingkah laku jahat, orang yang mulutnya penuh dengan tipu muslihat. Nah, orang yang menghargai hikmat akan hidup dalam pimpinan hikmat Allah, sehingga hidupnya menjadi berharga di mata Allah dan manusia. Oleh sebab itu, sepanjang hidup kita, nah marilah, apakah kita sungguh-sungguh mencari sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar yang kita cari di dalam dunia ini? Apakah kita mencari sesuatu yang bernilai di mata Allah atau di mata manusia? Bagaimana sebagai orang percaya kita meresponi setiap firman yang disampaikan kepada kita? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk sapaan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami dalam hidup yang singkat ini dapat memperoleh sesuatu yang bernilai, yang tiada bandingan dengan apapun di dunia ini, dan menjadikan kami sebagai manusia yang bernilai di mata Tuhan dan sesama kami. Kami puji Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Amin. Amin. Amin.